Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Salam. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Penetua Yemita Murni selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKE Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Bapak Yuberi Ejumben dan Angelica yang akan menjadi pemandu lagu song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system dan juga kepada Penetua Timonitius selaku petugas multimedia dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 28 Maret 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, Jumat Agung sekaligus dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Liturgus Penetua Heldi Tanjung, song leader Penetua Mariana dan diakon Nerna Tutiasi, pemain keyboard Yuni Diana Angelica. Berita kebaktian. Dengan ini kami sampaikan sekaligus mengundang seluruh warga jemaat untuk dapat bersama-sama beribadah dari rumah tangga masing-masing menghayati Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus bagi dunia. Dalam ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat yang disiarkan secara langsung live streaming dan dari Gereja Betania Barimba. Untuk itu, warga jemaat dapat mengikuti ibadah dari rumah dengan membuka akun Facebook Gereja Betania Barimba dan Jemaat GKE Barimba. Untuk warga Jemaat GKE Barimba, roti dan anggur akan diantar oleh pengurus lingkungan ke rumah jemaat. Kolekte dan persembahan syukur dapat diserahkan melalui pengurus lingkungan maupun ditransfer ke rekening bank Majelis Jemaat Barimba. Berita lain-lain. Kami beritahukan juga kebaktian di tempat keluarga Betsy Anion diundurkan pada tanggal 30 Maret 2021. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan sebelum pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah. Mari kita bersama-sama puji memuliakan nama Tuhan dari Belengkap Kidung Jemaat nomor 13, baik yang pertama dan yang kedua. Pada baik yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari kami undang bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Dia.
Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang ke-7. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, yang menyerang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai mulut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putramu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu ya Tuhan.
Dalam sadar, kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan hubungan antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Janganlah kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami dan basuhkanlah kami dari dosa sehingga dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang setia. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Di bawah perikop nyanyian puji-pujian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah.
Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita menyanyi memuji nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait pertama sampai bait yang ketiga. PKJ nomor 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7 atau Minggu Palmarum, dan tentunya Bapak Ibu yang beribadah dari rumahnya masing-masing pada saat ini boleh menyediakan hati untuk ditaburi akan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melewati firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita diambil dari Injil Markus pasal 11. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan.
Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Palmarum, minggu terakhir dari hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Dan Minggu Palma atau Minggu Palmarum ini adalah minggu di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja. Kita melihat dalam konteks nas ini, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, orang-orang banyak itu menyebarkan daun, menyebarkan ranting, dan menghamparkan jubah di atas jalan untuk dilewati oleh Yesus yang mengendarai keledai muda, layaknya seorang raja yang lewat karpet merah. Saudara-saudara, inilah puncak kejayaan dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Karena Dia dimuliakan, karena Dia disambut seperti raja, dan mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Kata Hosana itu mengandung arti Tuhan, tolonglah kami. Kata Hosana merupakan suatu seruan untuk meminta tolong. Dan mereka berkata ini kepada Yesus, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Dan kata-kata yang diungkapkan, yang disampaikan oleh orang banyak itu merupakan suatu seruan orang banyak yang hendak menggantungkan pengharapan mereka kepada Yesus untuk membebaskan mereka, untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, yang mereka maksudkan kepada Yesus pada saat itu adalah bahwa Yesus sekiranya dapat menolong mereka secara politis. Karena memang pada saat itu mereka tengah berada pada suatu situasi yang tidak nyaman. Mereka dijajah oleh pemerintahan Romawi pada saat itu.
Sehingga ketika mereka berseru kepada Yesus, seruan ini mengandung makna bahwa mereka mau Yesus menyelamatkan mereka secara politis. Yesus datang sebagai raja secara politis. Dan raja seperti apa yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus, yang ada dalam pikiran mereka, Yesus harus menjadi raja yang mengalahkan Romawi dan mendirikan kerajaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Tetapi kita melihat di dalam nas ini, Yesus masuk Yerusalem bukan ingin menjadi raja Israel yang mengalahkan Romawi seperti yang mereka pikirkan dan yang mereka gantungkan harapannya kepada Yesus. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem, yaitu untuk menggenapi dan menjalani kehendak Bapanya. Ia siap untuk menjalani kehendak Bapanya, untuk menjadi raja, bukan raja penguasa dunia, tetapi sebagai raja damai, yang mendamaikan manusia dengan Allah karena dosa. Ini digambarkan secara simbolis oleh Yesus dengan mengendarai seekor keledai muda. Satu lambang dan simbol kesederhanaan, satu lambang dan simbol kerendahan hati. Bukan raja yang datang mau berperang, tetapi raja yang akan membawa damai. Dan itu pada saatnya nanti akan dilakukan oleh Yesus demi penyelamatan manusia, bukan dengan berperang, tetapi menyerahkan dirinya untuk pengampunan dosa manusia di atas kayu salib, menjalani penderitaan guna menyelamatkan manusia yang berdosa. Semua ini Yesus lakukan karena ketaatannya menjalani kehendak Bapanya. Dan Bapa begitu mengasihi manusia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kegentaran bagi Yesus memasuki kota Yerusalem. Penderitaan harus dijalani, pengorbanan harus dijalani demi menolong manusia, demi menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, Yesus menjalani penderitaan tanpa rasa gentar. Bahkan hidupnya diberikan untuk karya keselamatan manusia. Semua karena cintanya. Dan jika hidupnya diberikan kepada kita manusia, maka dengan yakin secara iman kita percaya bahwa hidupnya sendiri diberikan kepada kita manusia, maka kita percaya Dia akan menjaga hidup kita. Dia akan menyertai kita sepanjang masa. Saudara-saudara, Bapak Ibu, seruan orang banyak di sini, Hosana, Tuhan tolonglah. Satu seruan orang banyak yang hendak menggantungkan pengharapan kepada Yesus. Dan benar saja, Tuhan Yesus menolong manusia, tetapi tidak secara apa yang dipikirkan oleh manusia secara politis. Tetapi Yesus menolong manusia dari berbagai segi, termasuk penyakit manusia yang paling berbahaya, yaitu dosa. Tuhan menolong kita dari akibat dosa ini, melewati kematian Yesus di kayu salib. Tuhan tolonglah, Hosana, satu seruan menggantungkan pengharapan kepada Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merefleksikan Minggu Palmarum ini, merefleksikan firman Tuhan pada hari ini untuk kita, maka kita pun juga dibawa dan diingatkan akan keberadaan diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya juga yakin bahwa kita pada saat ini
Tidak semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua dengan berbagai macam hal yang kita alami. Ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, masalah di tengah-tengah keluarga, pergumulan dengan sakit penyakit. Ada yang berduka cita, ada yang merasa dikucilkan, ada yang merasa diperlakukan tidak adil, ada yang terpapar virus COVID-19 saat ini. Dan semua kita pasti tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi biarlah melewati firman Tuhan ini, seruan orang banyak kepada Yesus menjadi seruan kita pada hari ini dengan segala pergumulan kita. Tuhan, tolonglah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, penyakit manusia, masalah manusia yang paling berbahaya saja, yaitu dosa, dapat Tuhan tolong dan atasi. Maka kita percaya juga apalagi hal-hal yang lain, pergumulan manusia, tantangan kekhawatiran manusia yang dialami oleh manusia, pasti Tuhan peduli tentang itu. Pasti Tuhan akan mendengar. Tuhan mendengar setiap seruan kita dan akan menolong kita, memberikan kelegaan dan kepulihan. Biarlah Minggu Palmarum ini kita menggantungkan setiap pergumulan kita, pengharapan kita hanya kepada Yesus saja yang mampu menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kita. Hosana, Tuhan tolonglah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 85, bait pertama dan kedua. Turun dari sorga, masuk dunia penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam tanah, cawanlah hidup diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darah, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Tersesat, mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku muak berat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara,
mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu untuk kami manusia yang berdosa ini. Penyakit manusia, masalah manusia yang paling berbahaya sekalipun, yaitu dosa, telah Tuhan tuntaskan dan selesaikan melewati pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan inilah minggu-minggu Palmarum, kami menghayati jalan salib yang harus Yesus tempuh. Untuk siapa? Yaitu untuk kami yang berdosa ini. Dosa telah Tuhan tuntaskan, apalagi masalah-masalah kami manusia yang lainnya. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami berseru kepadamu saja, Tuhan tolonglah. Sebab hanya Tuhan saja yang dapat menyelesaikan untuk kami berbagai pergumulan, penderitaan, tantangan, kekhawatiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami yang beribadah dari rumah tangga kami masing-masing bersama keluarga. Karena memang situasi kondisi kami masih belum bisa berkumpul bertatap muka satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya bahwa apapun cara kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkenan hadir di dalamnya, berkenan memberkati, bahkan mendengarkan seruan permohonan kami pada saat ini. Sebelumnya ya Bapa, ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk tinggal serta bersama-sama dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bahkan bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kami. Sukacita damai sejahtera memenuhi hati kami. Sebab hikmat Tuhan akan bernaung dalam hati dan pikiran kami dan juga tingkah laku kami. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Kami menyerahkan segenap keluarga rumah tangga, pergumulan masalah kami, usaha dan pekerjaan kami, rencana-rencana hidup kami diberkatilah oleh Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk setiap rencana dan harapan kami. Demikian juga ya Tuhan, Engkau juga memampukan kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, maupun juga tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami di tengah-tengah masyarakat, pun juga pelayanan kami untuk Tuhan, untuk jemaat. Pakailah kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dan untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini pun kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu. Biarlah jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKE Barimba ini, boleh hidup senantiasa di dalam terang kemuliaan Tuhan, memancarkan terang kemuliaan Tuhan, hidup dalam kasih, hidup dalam kebersamaan. Jauhkanlah ya Bapa dari antara kami segala bentuk pertikaian persengketaan yang dapat memecah belah persekutuan kami. Tapi biarlah kami hidup dalam kerendahan hati satu dengan yang lain, menerima setiap kekurangan dan kelebihan orang lain, dengan menyadari bahwa kami pun juga punya kekurangan dan kelebihan. Dengan itu kami saling memperlengkapi, memperkaya untuk puji hormat bagi nama Tuhan saja. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani,
Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan di tengah-tengah pelayanan yang harus kami lewati. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau dengan kuasa-Mu tetap memberikan kami hati yang sabar, hati yang kuat, dan hati yang penuh dengan semangat untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Sampai pada masanya Tuhan mengambil kami dari dunia yang fana ini. Kami boleh hidup menjadi berkat untuk orang lain. Juga jemaat-Mu hidup saling memberkati, bukan saling mengutuk, tetapi kami hidup saling memberkati, saling mendoakan. Maka hidup kami pun juga akan diberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam keadaan sakit, dalam pengobatan mereka. Tuhan menguatkan mereka, memberkati media pengobatan yang mereka jalani, agar melewati itu semua mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan saja, dan mereka tidak berputus asa dengan keadaan. Tetap percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup mereka. Juga di tengah-tengah situasi kondisi kami, pandemi COVID-19 ini, ada banyak warga jemaat yang terpapar virus COVID-19 ini, bahkan juga hamba Tuhan yang terpapar virus COVID-19. Karena itu kami serahkan ya Bapa, saudara-saudara kami ini, bukan keinginan mereka ini semua terjadi, tetapi ketika itu terjadi dalam hidup saudara-saudara kami, Tuhan menguatkan mereka, memberikan ketabahan dan kesabaran, bahkan juga menjaga imun tubuh mereka semakin kuat dan lebih berserah kepada Tuhan saja. Karena itu untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini, yang tengah menjalani karantina, isolasi mandiri, baik itu di rumah mereka masing-masing, maupun juga di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, berikan kepada mereka ketabahan dan semangat untuk bisa melewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan situasi kondisi kami saat ini, biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, imun tubuh yang kuat. Dijauhkan kami ya Tuhan dari segala hal yang tidak kami kehendaki, dan Tuhan menjaga melindungi kami keluar masuk kami dari tempat tinggal kami. Kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Juga seluruh anggota keluarga kami dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap memiliki hati yang bijaksana untuk menimbang, untuk bertindak sesuai dengan tuntunan penyertaan Tuhan, agar kami pun juga diberikan hikmat untuk menyikapi segala sesuatu dengan baik dan bijaksana. Dan kami percaya keadaan seperti ini akan segera berlalu dari dunia ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan garda-garda terdepan yang menangani pasien COVID-19, baik itu dokter, baik itu tim paramedis. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka pun juga diberikan kesehatan, kekuatan, agar tetap setia dan semangat untuk melayani masyarakat dalam pengabdian mereka kepada masyarakat dengan melayani Tuhan melewati profesi yang mereka lakukan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam keadaan berduka cita. Tuhan berkenan menguatkan, menghibur, memampukan mereka melewati masa-masa duka cita mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menyediakan segala hal yang baik di balik peristiwa duka cita yang mereka alami. Juga saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan Maret ini atas berkat Tuhan, melewati pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan, yang mereka boleh rayakan pada bulan Maret ini penuh sukacita, puji-pujian, hormat hanya mereka nyatakan bagi Tuhan saja. Karena pertambahan usia itu adalah berkat Tuhan. Biar mereka semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka melewati pertambahan usia. Kami berdoa untuk
Margureta yang berulang tahun ke-44. Kami berdoa untuk Bapak Budi Alpianto yang berulang tahun ke-53. Kami berdoa untuk Bapak Wenar Uda dan juga Ibu Muri Ampung yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Noela Kristi yang juga berulang tahun pada bulan Maret ini. Juga pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak Budi Alpianto dan juga Ibu Sri Apriasi Pani yang mengingat usia pernikahan yang ke-29. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk saudara-saudari kami ini ya Bapa. Biarlah kekuatan kesehatan dinyatakan kepada mereka, kebahagiaan, damai sejahtera dalam menjalani kehidupan dan menjalani rumah tangga mereka masing-masing. Diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka rancangkan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Dan Tuhan menjaga melindungi mereka, keluar masuk mereka dari tempat mereka tinggal mereka dijaga oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Ada banyak hal yang ingin kami pinta, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus maupun yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama berdiri dari segala masa dan zaman untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan amin, amin, amin. Kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas karunia dan berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Walaupun berbagai macam permasalahan yang kami hadapi di masa pandemi ini, kami mohon Tuhan masih memberikan kekuatan dan menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan kekuatan untuk kami sehingga dapat beribadah
kepadamu pada masa sengsara yang ke-7 hari Minggu ini. Sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami sebagai bentuk ketaatan kami dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur ini, agar dapat kami melayani Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanmu, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, menyerahkan dirinya agar budi teguh. Dia menaklukkan badan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Bait yang kedua. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kamu beritakan sekelilingku, dan terwujud dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas dirimu, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Terimalah pengutusan dan berkat Tuhan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil waktu saat teduh. Dan kami mengundang kembali warga jemaat untuk beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing secara siaran langsung live streaming dari Gereja Betania Barimba, memperingati Jumat Agung Kematian Tuhan Yesus sekaligus sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 8.30. Tuhan memberkati kita. Shalom.